Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala ayatihi ibaratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Al-ayah. Pada kajian subuh ini kita bahas merujuk kepada Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba, orang-orang yang menyimpan emas. Kebetulan sekarang sedang musim karena harganya lonjakannya luar biasa. Orang yang menyimpan emas dan perak, karena dulu orang-orang menyimpan itu pasti dalam dua bentuk itu asetnya, emas dan perak. Kalau sekarang bisa deposit, bisa tabungan, bisa saham, bisa juga aset-aset yang lain kalau sekarang. Wala yunfikunaha, mereka tidak punya kemauan kalau secara tekstual untuk mengeluarkan infak. Ada juga yang menafsirkan tidak punya kemauan untuk mengeluarkan zakat. Karena di dalam Quran makna infak kadang diartikan zakat. Seperti salah satunya Quran surah At-Taubah ayat 34 atau surah Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum mimma kasabtum. Di situ ada kalimat anfiqu, berikanlah infak. Infak di situ ada yang mengartikan infak dalam arti zakat, ada juga yang mengartikan infak. Sehingga kalau yang mengartikan zakat, ayat itu sebagai dalil zakat profesi, zakat penghasilan, seperti penghasilan orang-orang yang berada di kota kebanyakan. Ada juga yang mengartikan bukan zakat profesi, tetapi zakat profesi itu bukan zakat tetapi infak wajib. Jadi bahasanya ada yang zakat profesi, kalau zakat berarti memakai hitung-hitungan. Kalau infak wajib dikeluarkan, tetapi dikeluarkannya tanpa harus ada hitung-hitungan. Sehingga ada yang memahami zakat profesi, ada yang memahami infak wajib. Sama dengan nafkah suami kepada istri, itu juga bahasanya infak. Infak wajib.
Berapa nafkah suami kepada istri? Tidak dihitung jumlahnya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, sesuai kemampuan suami. Tapi wajib, infak wajib. Maka nafkah suami kepada istri itu ada 3 dalam Quran itu. 1, suami memberikan makan, rizquhunna. Jadi kewajiban asal suami memberi makan itu adalah kewajiban suami. Jadi kewajiban asal masak itu adalah suami. Jadi bapak-bapak kewajiban untuk masak itu. Hukum asalnya kewajiban suami. Kekuatan suami itu adalah ketika istri taat kepada suami. Jadi suami nitipkan uang, sok beli kenaon we pokokna mah terima jadi, taat itu. Sudah itu. Maka istri yang solehah taat, suruh masak, masak itu. Itu taat kepada suami. Kemudian ada juga bahasa sodakoh, kalimat sodakoh diartikan zakat. Innamas sodaqatu lil fuqara. Dalil tentang mustahik zakat. Jika bapak ibu mengambil pembagian zakat fitrah berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 60, maka mustahiknya 8. Tapi kalau bapak merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mustahik zakat fitrah itu hanya 2. La tusarrifu zakatal fitri illa fuqara al masakin. Tidak boleh dibagi zakat fitrah itu kecuali kepada 2 orang, yaitu fakir dan miskin. Jadi berbeda, kebanyakan di masjid-masjid mengambilnya dalilnya dari At-Taubah ayat 60. Sehingga mustahiknya jumlahnya 8 itu. Sangat jarang sekali mengambil hadis mustahiknya hanya 2. Fuqara itu kalau makna fikih tidak punya pekerjaan. Hidupnya lebih sengsara daripada miskin. Kalau miskin masih punya pekerjaan, hanya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan pokok. Nah, dalam bahasa sehari-hari, zakat, infak, sedekah itu beda. Zakat dari segi hukum wajib. Makanya ancamannya At-Taubah ayat 34. Wala yunfikunaha. Mereka yang tidak mengeluarkan zakat padahal sudah mencapai nisab. Sekarang nisabnya berarti naik. Standar minimalnya. Karena hitungan hadis itu adalah 20 dinar. Setiap 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas 24 karat. Berarti 4,25 dikali 20. 85 gram emas 24 karat. Berarti 1 gramnya berapa? 24 karat. Itu berarti Mas Antam kan? Berapa? 3 juta. Anggap 3 juta kali 85. Sekarang naiknya drastis itu. 8 kali 3 saja sudah 240. Tambah yang 5-nya. Berarti 290-an. Nisabnya berarti bapak, ibu, kalau punya tabungan 290 juta minimal itu. Maka sudah 1 tahun haul. Itu. Dan uangnya tidak ada kaitan dengan milik orang lain. Bukan dapat hutang. Uang dingin, sedingin di lemari es, tapi bukan di freezer.
Kalau di freezer dibekukan nantinya. Itu. Uang dingin, maka 1 tahun berarti keluarkan 2,5%. 290 juta, 2,5%-nya berapa? 10%-nya saja kan 29 juta, 5%-nya 9 juta. 2,5-nya berarti 4 juta 500. Sekarang naik berarti 4 juta 500. Tiap minimal, standar minimal 290 juta. Itu. Maka Bapak Ibu nanti lihat di rumah tabungan itu, kalau jumlahnya segitu berarti kewajiban zakat. Kira-kira tanggal berapa? Hitungannya silakan. Boleh tanggal Masehi, boleh juga tanggal Hijriah. Yang penting 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun berarti sudah jatuh tempo. Nah, 2,5% jika tidak dikeluarkan, kan kalau di dunia itu diam, tidak bisa bicara. 2,5% itu. Tetapi nanti di akhirat 2,5% ini ternyata bisa bicara. Ayat 35-nya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat nanti orang yang tidak mengeluarkan zakat itu akan Allah bakar di neraka jahanam. Yang dibakarnya itu tiga anggota tubuh kita. 1 jibahuhum, keningnya atau dahinya. Ini yang dibakar nanti. Yang kedua, wajunubuhum, lambung. Allah bakar. Waduhuruhum, punggung. Jadi kalau secara tekstual ayat, 3 jenis anggota tubuh yang Allah akan bakar dari kiamat nanti. Nah, saat api neraka jahanam itu membakar, bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, 2,5% itu bisa bicara. Kata yang 2,5% bicaranya itu, hadza makanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kau simpan hanya untuk dirimu sendiri. Takfadzuqul adzaba, rasakan azab saat sekarang. Kenapa? Bima kuntum taknizun, karena sebab kau menyimpan hanya untuk dirimu sendiri. Tidak mau berbagi. Alias koret mereka heset cap jahe keket mengkene. Itu kalau isi ayat itu. Itu zakat, itu dari segi hukum makanya wajib. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sudah mulai hitung-hitungan itu. Kalau ada emas asli itu. Kalau emas Jawa berarti zakat fitrah wajibnya itu. Itu zakat fitrah. Nah, kemudian ada bahasa infak. Infak itu dari segi hukum ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak wajib itu infak suami kepada istri. Dibagi 2, ada infak lahir, ada infak batin. Keun weh infak batin mah teu kedah dibahas. Itu. Tos hidang nyalira eta mah. Itu. Infak zahir ada 3 dalam Quran, surah Al-Baqarah 233. 1, rizquhunna, wajib suami memberi makan. 2, wakiswatuhunna, wajib suami memberi pakaian. Ditambah Quran surah At-Talaq ayat 6, askinuhunna, wajib suami memberi tempat tinggal. Jadi 3 kewajiban secara zahir, memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal.
Itu kewajiban suami. Sekalipun kewajiban suami, luar biasanya Quran. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Oleh istrinya diberi catatan dalam Quran. La tudarruhunna. Istri-istri itu kewajiban makan adalah suami, memberi makan. Pakaian adalah suami, tempat tinggal adalah suami. Tetapi istri tidak boleh memusingkan, ngalirkan suami. Itu. Bagaimana caranya? Mintalah kewajiban itu sesuai dengan kemampuan suami. Bukan sesuai dengan keinginan istri. Itu hebatnya Quran di situ. Suami wajib memberi makan, pakaian, tempat tinggal. Tapi istri tong ngalirkeun. Yang membuat suami sempit pikirannya. Akhirnya melakukan segala cara. Bagaimana? Jangan memaksakan keinginan. Tapi menyesuaikan kemampuan suami. Contoh sederhana. Pak, bukber, di mana rumah makan yang paling enak? Baik, karena memberi makan kewajiban suami. Sok, mama pilih rumah makan di mana? Di Anu. Siap bawa. Kata suaminya sudah sampai ke rumah makan. Mah, silakan makan sepuas-puasnya. Pilih yang mana saja. Tapi bapak punya uang hanya 10.000. Nah, berarti istri itu sudah dibawa alhamdulillah ke rumah makan. Minta makanannya menyesuaikan kemampuan. Ya sudah, karena uangnya 10.000, berarti pesennya cukup 1 gelas teh manis. Sudah itu. Berapa? 5.000 1 gelas. 5.000-nya kanggo meser bensin itu. Ongkos itu. Jadi tenang, tentram rumah tangganya di situ. Tapi kalau istri memaksakan keinginan, benih-benih percekcokan. Situ. Makanya Quran tidak boleh memaksakan keinginan istri itu. Tapi menyesuaikan kemampuan. Itu kadang-kadang di luar sana, kadang-kadang banyak istri itu memaksakan keinginan. Bukan menyelesaikan kemampuan. Makanya dalam Al-Quran, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikan sadaqatihinna, sidkun, sedekah. Apa diartikannya? Mas kawin. Di situ. Jadi kadang-kadang sedekah juga diartikan mas kawin. Kenapa mas kawin dengan bahasa kalimat sadaqatihinna sedekah? Karena tanda suami cintanya benar, jujur, itu adalah memberi mas kawin. Membuktikan. Jadi cintanya suami benar jujur itu bukan dengan kata-kata. Bukan dengan 1000 kata. I love you, you love me, lu ya palaf-laf. Tetapi dengan apa? Bukti. Cintanya suami benar, laki-laki benar, jujur, berarti dengan memberi mas kawin. Itu. Mas kawinnya bagaimana? Sedekah sesuai kemampuan. Tapi pilih nihlah yang menyenangkan istri. Walaupun sedekah tapi menyenangkan istri. Mas kawin itu hukumnya wajib. Tetapi bentuknya berapa jumlahnya atau harganya silahkan sesuai kemampuan suami. Tetapi catatan nihlah yang menyenangkan. Maka ketika dalam hadis ittakhid khatiman walau min hadidin. Kalaulah mas kawin itu dengan cincin emas
tidak mampu untuk membelinya karena harganya mahal, perak pun tidak mampu, maka kata Rasulullah, ittakhid khatiman walau min hadidin. Tetap suami wajib memberi mas kawin walaupun mas kawinnya cincin yang terbuat dari besi. Tinggal bawa ke material kan. Mau besi berapa gitu mah. Nah itu. Jadi boleh. Tidak mesti cincin mas kawin itu dari emas. Emas itu kalau mampu. Tidak mampu turun perak. Tidak mampu turun besi. Itu. Kalau besi kan tinggal mesen ke material. Itu. Sekarang kan banyak, dulu viral musim batu ali itu ya. Nah, itu buatkan itu. Itulah hebatnya Quran itu. Kadang mas kawin itu ada yang menyesuaikan dengan tanggal lahir. Kadang-kadang itu. Kadang-kadang juga ada mas kawinnya kecil tapi karena di lapangan mahar dengan mas kawin itu ada yang membedakan. Walaupun dalam bahasa Arab itu sama, mas kawin itu mahar. Tapi ada yang membedakan. Kalau mas kawin ya berarti waktu akad nikah. Kalau mahar ketika saat melamar. Kalau saat melamar, kata orang tuanya, wani piro. Ada yang mematok itu. Tergantung budaya itu. Sehingga budaya-budayanya berbeda. Alhamdulillah kalau di kita mertuanya itu calon mertuanya bararager itu. Mas kawinnya bisa dengan seperangkat kolor jeung eusina. Itu bisa itu. Kalau nihlah, kalau menyenangkan. Terima abdi nikah kalayan nyi anu binti anu kalayan mas kawin seperangkat kolor jeung eusina. Tunai ente kolorna wungkul tunai. Eusina mewayahna. Ditunda. Itu. Apakah boleh mas kawin itu hutang? Boleh. Kalau istrinya ridho. Itu. Tetapi ketika malam hari suaminya Noel, mah bayar heula. Itu. Jadi boleh istrinya menolak kalau mas kawin itu belum lunas, itu lunasi heula itu. Baru setelah lunas standby already all time itu. Jadi itu. Itulah arti di lapangan dengan di teori itu kadang-kadang berbeda itu. Nah, zakat itu dari segi bentuk adalah materi. Kalau dalam hadis itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan setelah buka puasa. Maka boleh Bapak Ibu mengeluarkan zakat fitrah itu malam kedua. Kenapa malam kedua? Karena sudah buka puasa. Itu. Hanya budaya kita kadang-kadang nyentek ke lebaran. Jadi boleh kalau secara arti zakat fitrah itu dikeluarkan setelah buka puasa, berarti malam kedua di bulan Ramadan. Itu. Dari sekarang berarti boleh. Kalau mengambil hadis dari Umar bin Khattab, zakat fitrah itu dikeluarkan maksimal 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Jadi 2 hari atau 1 hari. Itu. Kemudian ada hadis lain, boleh diberikan ba'da subuh, sebelum sholat Id. Kenapa berbeda? Ditelusuri. Jika zakat fitrah itu dikeluarkan maksimal 1 hari atau 2 hari sebelum, itu karena dititipkan ke panitia zakat. Sehingga panitia zakat punya waktu untuk membagikan itu. Kenapa 1 hari sebelum? Kata Umar bin Khattab, supaya zakat fitrah itu termakan. Sehingga pada saat hari raya Idul Fitri, tidak ada orang yang tidak masak karena sebab tidak punya
uang. Itu. Kan kalau zakat fitrah diberikan pada saat malamnya saja, itu mereka sudah masak, apalagi ba'da subuh. Nantinya bukan dibelikan makanan pokok, daging, buat kupat, nanti dibelikan pulsa nantinya itu. Nanti. Nah, kalau zakat fitrah itu diberikan ba'da subuh sebelum Id, ternyata sejarah turun hadis itu diberikannya langsung dari muzaki kepada mustahik, tidak dititipkan. Kenapa? Repot kalau panitia ketitipan setelah subuh. Irah ngabagina. Nah itu, apalagi kalau Umar bin Khattab di fikih zakat Ibnu Qayyim itu, kalau Umar bin Khattab, zakat mal dan zakat fitrah itu boleh diproduktifkan. Sehingga kalau Umar bin Khattab itu dikumpulkan fakir miskin itu. Kalau masih energik, masih muda, ditanya, kau punya kemampuan apa? Kata Umar. Saya punya kemampuan jualan gorengan. Berapa modal gorengan? 1 juta nih. Kemudian kata Umar, tahun ini mustahik, tahun depan muzaki. Jadi Umar itu berpesan, dididik. Makanya kalau ketika zakat fitrah, mustahiknya itu orang yang mau untuk dibina. Syaratnya. Bukan hanya fakir miskin. Fakir miskin tapi mau dibina. Itu. Karena disitulah berarti masjid butuh ahli orang yang usaha. Ahli ekonom di situ. Untuk membina. Sampai dia meningkat menjadi muzaki. Itu. Jangan diabadikan mustahik abadi. Mustahik minta, Pak RT minta mustahik. Mustahiknya dicatat tahun 90-an. Kayak kantun ngeprint lah. Di print. Tahunnya itu diganti deh. Tahun 90-an. Bisa jadi padahal sudah berubah. Jadi Umar bin Khattab itu mendidik. Kecuali kalau mustahiknya yang sudah konsumtif. Sudah lanjut. Tidak lagi energik. Baru kata Umar. Ibadah yang benar. Nih untuk itunya. Modal di Turki kan. Kalau di Turki itu setiap sholat berjamaah orang tua itu pulangnya dapat sembako. Jadi mereka dipesan oleh presidennya itu supaya sudah ibadah dengan tenang. Ini sembakonya. Konsumtif itu. Mereka yang sudah lanjut. Tapi bagi yang energik dipacu, didorong untuk usaha. Supaya menjadi tahun depan adalah muzaki itu. Bukan mustahik terus tahun ke tahun. Maka di zaman Umar bin Khattab yang meningkat tahun ke tahun itu adalah muzaki. Kalau kita sekarang mustahik itu, naik itu. Meningkat itu mustahik di kita itu. Karena sifatnya kita memberi konsumtif itu. Disitulah tantangan kita. Berarti di zakat juga butuh tim untuk membina. Bukan hanya membagi, tapi membina. Menjadikan target kapan mustahik itu dijadikan sebagai muzaki. Kalau mustahik dijadikan muzaki itu luar biasa itu. Masjid itu sudah berhasil berarti. Untuk bab ekonomi itu. Zakat. Jadi luar biasa. Makanya untuk zakat produktif itu bisa sifatnya adalah untuk usaha, bisa untuk pendidikan, bisa untuk kesehatan, bisa untuk permodalan nantinya. Itu. Karena sekarang kalau Bapak Ibu menelusuri tekstual hadis, mustahik zakat fitrah itu mungkin sudah tidak ada. Kenapa? Karena mustahik zakat fitrah itu di rumahnya sudah tidak punya lagi beras. Sekarang coba Bapak Ibu cari. Di rumah mana saat malam Idul Fitri yang tidak punya beras?
Yang ada kupat sudah ngagarantung itu. Daging opor ayam tosakatel. Itu. Makanya tidak ada. Karena itu diproduktifkan di situ. Sudah beda zaman. Kenapa saat dulu harus dihabiskan? Karena khawatir di hari raya Idul Fitri mereka tidak bisa bahagia karena sebab kelaparan. Kalau sekarang kan alhamdulillah saat Idul Fitri mereka sudah punya opor ayam itu. Berarti diproduktifkan untuk permodalan atau untuk pendidikan kalau anak-anaknya masih kecil, masih butuh biaya sekolah itu. Itu dari segi bentuk. Tapi kalau sodakoh itu bentuknya non materi. Contoh, man fatara shaiman, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang puasa, pahalanya sama dengan orang yang puasa. Sehingga kalau Bapak memberi makan kepada orang yang puasa atau memberi fatara di situ adalah memberi untuk buka. Walaupun hanya 1 sendok air. Itu pahalanya buy one get one itu. Kalau dalam istilah dagang. Kita puasa gratis 1. Berarti 2 hari puasa. Kita puasa dapat pahala. Memberi untuk takjil. Dapat lagi pahala dari orang yang puasa. Berarti setiap 1 hari puasa, kalau kita memberi makan atau minum atau takjil, maka berarti setiap 1 hari kita puasanya dapat 2 hari. Maka beli 1 gratis 1, buy one get one. Itu. Tapi memberi makannya atau memberi takjilnya kepada shaiman, kepada orang yang puasa. Fatara supaya ia berbuka. Bukan kepada orang yang tidak puasa, yang berpahala itu kepada yang puasa. Jadi itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin dapat pahala 2 kali lipat puasa, berarti tiap hari. Walaupun hanya 1 gelas air. Kirim itu. Apalagi kalau 1 dus. Apalagi diperlukan ku roti misalkan. Apalagi kalau diperlukan ku daging itu. Wah, itu sudah luar biasa itu. Jadi fatara itu. Bahkan di dalam hadis lain, inna fil jannah gurfah. Di surga itu ternyata ada kamar VIP, kamarnya itu. Bagi siapa yang disediakannya? Salah satunya adalah bagi orang yang selalu memberi makan kepada orang yang puasa. Jadi surganya bukan surga biasa kamarnya, tapi surga VIP itu. Kalau naik kereta itu kereta panoramik itu. Itu bagi yang memberi makan kepada orang yang puasa itu, kamarnya VIP itu. Kalau dalam pesawatnya pesawat bisnis itu. Jadi luar biasa itu. Jadi di kamar. Salah satunya ada kamar VIP. Diberikan kepada orang yang suka memberi makan kepada yang puasa itu. Maka sering-sering itu. Walaupun bersedekah dengan non materi. Kalau sedekah itu. Bahkan ada lagi sedekah yang sangat Allah cintai. Membahagiakan orang lain. Menyenangkan orang lain. Bentuknya gimana? Bisa dengan akhlak, perilaku, wajah yang ramah, sopan, murah senyum. Bukan setiap ketemu kalakan nyurang, naik tensi darah, kunaon liur. Bukan. Sedekah, ramah, murah senyum, membahagiakan orang lain. Itu. Bisa juga bentuknya bisa materi. Yang penting orang lain bisa bahagia. Itu sedekah yang Allah paling cintai. Itu. Ada lagi sedekah yang paling baik dalam Quran. Qaulun ma'ruf wa magfiratun khairum minas sadaqah. Tutur kata yang baik itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Maka dalam hadis
kalau Bapak Ibu sedang puasa, Rasulullah itu melarang 3 hal. Walaupun tidak membatalkan puasa, tetapi merusak pahala puasa. Sehingga puasanya tidak dapat apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus. Apa? Fala yarfas. Ketika Bapak Ibu puasa, jangan bertutur kata kasar. Itu. Bagi yang sudah biasa tidak kasar, mungkin enak. Tapi kalau yang biasa, itu pada saat jalan saja, tiba-tiba ayah batu beletuk anjrit. Dengan anjrit, khawatir mengurangi pahala puasa. Maka dirubah sekarang katanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata itu ringan diucap, tapi Allah langsung merespon. Responnya gimana? Responnya itu, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah langsung memberikan ampunan dan rahmat. Itu. Jadi luar biasa hanya dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Wala yaskhab, yang ketiga yang mengurangi pahala puasa adalah jangan marah. Yang punya karakter sabar, enak. Dimarahi orang, senyum. Itu ibadah itu. Daripada dibalas dengan marah. Sedang puasa, puasanya hanya dapat lapar haus. Kalau marah. Gitu. Baik itu di rumah maupun di luar rumah. Itu. Yang ketiga, wala yajhal. Jangan mencaci maki orang. Sudah marah, memarahi orang lagi. Menggugurkan pahala. Itu di sini, itu sedekah, itu sama itu. Bertutur kata yang baik itu adalah sedekah yang paling baik itu. Sedekah yang paling bagus. Itu. Nah, kemudian ketika saat ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau alimna," kata para sahabat, "ayul mali khairun fanattakhidahu." Wahai baginda Rasul, apakah ada harta yang lebih mewah, lebih berharga daripada emas dan perak? Karena saat itu emas dan perak simbol harta yang paling mewah. Saat itu. Kalau sekarang bukan hanya emas dan perak. Kalau sekarang bisa uang, bisa juga aset-aset yang lain. Lalu para sahabat nanya, apakah ada harta yang lebih berharga, lebih mewah daripada uang, emas, perak, atau aset-aset yang lain? Rasulullah menjawab, ada harta yang lebih berharga, yang lebih mewah daripada uang, daripada emas dan perak. Fanattakhidahu, kata para sahabat, kalau ada kami akan cari, kami akan simpan, kami akan rawat, kami akan jaga. Luar biasa ini. Uang, harta yang mewah. Emas, harta yang mewah. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih mewah, lebih berharga daripada itu. Apa? Ada 3. Ini sangat jarang dikejar orang ini. Yang lebih berharga. Kalau mencari uang kan rata-rata semangat ya. Dari pagi sampai malam, kadang malam jadi siang, siang jadi semangat. Padahal ada yang harta yang lebih mewah daripada uang. Ada 3, sangat jarang ini. 1, lisanun dzakirun. Harta yang lebih berharga, lebih mewah daripada emas, perak, dan uang, itu adalah lisan, bibir, lidah, yang selalu berzikir, menyebut, mengingat Allah. Ini sangat jarang dicari ini. Jadi lisannya tidak pernah lupa, lalai terhadap Allah. Arti zikir itu menyebut dengan lisan, mengingat dengan pikiran,
meresapi dengan hati, mengamalkan dengan perbuatan. Itu arti zikir itu. Jadi zikir itu bukan hanya menyebut subhanallah, 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 tapi tangan bari ngomeh HP. Berarti zikirnya baru menyebut. Mengingatnya tidak. Apalagi meresapi. Contoh kalimat tasbih yang sering kita ucapkan setiap ba'da sholat fardu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menyebut dengan lisan, mengingat dengan ini, meresapi dengan itu, mengamalkan dengan perbuatan. Kalimat subhanallah kita ingat, kita resapi, kemudian kita artikan, dipraktekkan dalam perbuatan. Subhanallah itu diartikan maha suci Allah. Kemudian terbentuk dari kata sabbaha. Allah disebut suci karena sabbaha. Kenapa? Arti sabbaha itu renggang, jauh dari kotoran atau dosa. Berarti ketika Bapak Ibu berzikir menyebut tasbih, perilakunya renggang, jauh dari kotoran atau dosa. Jadi jangan sampai subhanallah, 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 tapi berbuat dosa angger. Baik itu dosa hubungan dengan Allah maupun dosa hubungan sesama manusia. Makanya dalam Al-Quran wanti-wanti. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapus, kamu gugurkan pahala kebaikanmu hanya karena sebab satu, manni, ria, adha, menyakiti orang. Rasulullah pernah kedatangan seorang ibu-ibu. Ya Rasul, ada seorang wanita di malam hari ia rajin sholat sunnah, di siang hari ia rajin puasa. Tetapi ya Rasul, wanita ini juga rajin menyakiti tetangga. Jadi semuanya rajin. Puasa rajin, puasa sunnah. Sholat malam rajin, menyakiti tetangga rajin. Rasulullah menyebut la khairah. Tidak ada kebaikan untuk wanita itu. Kecuali wahya finnar. Wanita itu masuk ke neraka. Gara-gara apa? Hidupnya selalu menyakiti orang lain. Pahalanya habis, dia dimasukkan ke dalam neraka. Makanya disitulah menjaga diri itu untuk tidak melakukan sesuatu yang salah, dosa itu. Nah itu adalah ketika kategori kita itu pada saat kita puasa, itu pada saat kita menahan diri itu. Nah kemudian menahan diri itu dengan kebaikan lisanun dzakirun, lisan yang selalu bertutur kata baik, yaitu dengan zikir. Lebih baik, masya Allah. Bahkan ketika Bapak Ibu masuk ke rumah, itu perintah Allah dan Rasul. Walaupun rumah itu kosong, tetap Bapak Ibu disunnahkan untuk mengucap salam. Assalamualaikum pada rumahnya kosong. Untuk apa? Tahiyah, penghormatan kepada Allah, memuliakan Allah. Yang kedua, mubarakah, supaya rumah itu penuh dengan berkah. Jadi supaya rumah itu berkah, masuk ke rumah dalam keadaan kosong pun kita disunahkan mengucap salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba dari dapur menjawab, waalaikumsalam. Kemana Pak itu? Kabur nggak itu? Malaikat yang menjawab alhamdulillah itu. Jadi salam. Ada dua salam yang tidak boleh dijawab kan? Satu saat Bapak Ibu salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu tidak boleh dijawab itu. Misalkan Bapak, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangalalabat. Bahaya itu nantinya. Kabur itu. Yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab itu salam penutup salam. Salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sebelahnya nggak usah. Waalaikumsalam. Nggak usah. Yang sebelahnya itu. Jadi lisanun dzakirun itu. Lisan yang selalu zikir itu.
Dan ketika Bapak Ibu doa saja, tidak semua doa Bapak Ibu ingin dijawab oleh Allah dengan cash and carry. Ada doa-doa yang oleh Bapak Ibu ingin ditunda jawabannya. Contoh, doa apa yang ingin ditunda? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau, jadikan ujung kehidupan saya husnul khatimah. Kira-kira doa itu Bapak Ibu ingin ditunda atau ingin dijawab langsung? Kira-kira pasti Bapak Ibu berdoa itu ingin jawabannya ditunda. Itu mau jawab langsung cash and carry, karena syarat husnul khatimah itu harus wafat itu. Jadi, ingin pasti ditunda itu. Atau contoh lain, ya Allah berikan saya cucu yang soleh, anaknya belum menikah. Bahaya kan kalau tidak ditunda itu. Jadi fitnah nantinya. Tapi pasti ingin ditunda. Nanti setelah punya suami, punya istri, baru akan lahir cucu yang soleh itu. Jangan sampai saat minta cucu langsung anaknya hamil. Bahaya nantinya itu. Dalam istilah Sunda mah cendol di kelapaan, betengna bendol bapaan kena. Naudzubillah itu. Nah, kemudian yang kedua, harta yang paling mewah, paling berharga itu adalah qalbun syakirun. Hati yang selalu syukur kepada Allah. Kan syukur itu bentuknya ada 3. Satu dengan lisan, mudah setiap orang bisa. Alhamdulillah. Walaupun setiap orang bisa, tapi sering lupa itu. Kadang-kadang setelah makan, pamiterap nembe hamdalah emut itu teh. Nembe alhamdulillah. Tara tara hamdalah itu teh. Jadi hamdalah teh kudu itu. Alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan hati. Apa? Merasa puas mendapat sedikit. Yaitu sifat qanaah. Merasa puas mendapat sedikit itu. Yang ketiga, ini yang paling berat, menggunakan seluruh nikmat Allah, pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah. Seluruh nikmat Allah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah syukur dengan perbuatan. Jadi yang Allah kehendaki syukur itu 3. Satu lisan, hati, dan perbuatan. Yang terakhir, harta yang sangat berharga adalah zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala ta'atillah. Apa? Pasangan mukmin yang selalu mendorong, mengingatkan, memberi semangat untuk taat kepada Allah. Bukan menghalangi. Selalu mengingatkan. Kalau kita bangun, subuh sudah adzan, belum bangun, dibangunkan. Itu. Kalau kita tidak baca Quran, diingatkan. Selalu mendorong. Kalau mau sedekah, didorong. Jangan sampai ketika Imam Fahru Raji menerangkan bab A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lafaz ta'awud, kata Imam Fahru Raji, setiap manusia yang akan berbuat baik itu terdapat 70 setan yang bergelantungan yang ingin menghalangi perbuatan baiknya. Itu. Kemudian santrinya menjawab, Tuan, saya mohon izin siap untuk menaklukkan 70 setan yang bergantungan pada diri saya. Saya izin pulang. Pulang santri ini. Sudah sampai di rumah, ada sekarung gandum. Digotong. Dengan niat untuk disedekahkan. Baru melangkah 1 langkah dari pintu rumahnya, tiba-tiba dari belakang memanggil, Pak, ya, itu karung gandum mau dibawa kemana? Sekarung gandum. Saya sedekahkan. Jangan, simpan. Kenapa? Itu 1 karung gandum bekal kita sekeluarga. Taya deui eta nawungkul. Si simpan lagi. Akhirnya kembali. Kata Imam Fahru Razi, gimana? Berhasil menaklukkan 70 setan. Tuan Guru, saat saya pulang ke rumah, saya berhasil menaklukkan 70 setan. Tapi saat induknya datang, saya yang kalah, katanya. Nah itu berarti ada yang menghalanginya. Siapa yang menghalanginya itu?
Itu sebut dalam istilah Sunda mah setan bung itu dirorok gitu. Jadi tidak saling mendorong, itu malah menghalangi itu. Makanya pasangan yang selalu saling mendorong untuk taat kepada Allah itu adalah nikmat rizki harta yang sangat berharga dan paling mewah. Maka carilah pasangan yang soleh dan soleha. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada yang belum jelas? Eces, alhamdulillah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Kita tutup sama-sama pengajian subuh ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.